Hai, assalamualaikum. Welcome to my kitchen. Nah, kali ini akan berbagi resep garlic cheese bread. Mulai dari pembuatan cream cheese, bechamel, roti, hingga pembuatan roti garlic cheese bread. Roti ini sangat lembut, tuh sangat mudah dibuatnya. Nah, bisa disimak untuk pembuatannya. Tonton sampai habis. Nah, pertama kita akan membuat roti yang anti kempes. Tahan lama, bisa disimpan di dalam kulkas. Nah, roti ini yang akan kita gunakan untuk membuat garlic cheese bread. Tahapan pembuatan rotinya, silakan disimak. Baik, untuk tahapan pertama kita membutuhkan cream cheese untuk bagian dalam atau filling dari garlic cheese bread. Nah, berikut untuk resepnya bisa baca di description box. Nah, yang pertama kita siapkan 600 ml susu UHT. Kita masukkan sebagian sekitar 500 ml. Kita sisakan untuk melarutkan maizena 100 ml, kemudian dicampurkan dengan maizena seperti itu. Kemudian kita didihkan untuk susu UHT dan gula garam. Kemudian kita masukkan pasta kejunya seperti itu. Di tahapan ini maizena harus benar-benar larut di dalam susu agar larutan tidak menggumpal. Kita masukkan semua bagian. Susu UHT sudah larut beserta garam dan gula. Kemudian sambil kita aduk susu UHT dan maizena, kemudian kita masukkan pasta kejunya. Untuk pasta keju juga bisa diganti dengan keju, jenis keju cheddar atau jenis keju lainnya, tapi disarankan menggunakan pasta keju atau keju cheddar agar mudah larut pada saat kita ingin melarutkan susu dan maizenanya. Fungsinya juga agar tidak menggumpal. Sembari kita aduk, jika semua bagian keju telah larut, boleh kita masukkan larutan dari maizena dan susu. Di part ini benar-benar harus kita perhatikan karena jika sudah kita masukkan maizena dan larutan maizena, itu akan mudah gosong jika kita tidak melakukan pengadukan secara perlahan. Nah, di tahap ini kita harus perhatikan pengadukan tidak perlu dilakukan secara kuat atau kencang, cukup kita setir perlahan agar tidak tumpah. Nah, seperti ini. Kita aduk secara perlahan saja. Sampai larutan mengental. Jika sudah mengental, pastikan larutan mendidih dan terus kita aduk. Nah, itu sudah mulai mengental.
Tetap terus kita aduk secara perlahan saja. Kita pastikan adonan tersebut mendidih. Seperti itu, kita aduk secara terus-menerus hingga benar-benar yakin cream cheese sudah siap. Pada resep kali ini, cream cheese tidak perlu dilakukan penyaringan ya, karena cream cheese sudah benar-benar halus. Bisa dilihat itu cream cheese homemade yang paling mudah. Nah, ini sebentar lagi matang. Tuh, bisa dilihat ya, cream cheese-nya halus sama seperti yang kita bisa beli di toko bahan kue. Nah, ini untuk cream cheese-nya kita wrapping dengan plastik wrap agar cream cheese-nya tetap cantik. Kemudian selanjutnya kita siapkan untuk saus bechamel. Saus bechamel setiap orang mungkin memiliki perbedaan atau ciri khas masing-masing. Nah, ini ciri khas dari saya. Nah, kita siapkan mentega. Itu mentega kita cairkan benar-benar cair seperti minyak. Nah, pada tahapan ini jangan lupa kita menggunakan bawang putih cincang dengan cincangan halus ya. Boleh kita menggunakan chopper. Nah, pada saat mentega sudah mencair, sudah seperti minyak, boleh kita langsung tuang ke cincangan bawang putih dan parsley kering. Parsley kering jika ingin diganti dengan daun sop boleh. Daun sop press ya. Nah, kalau saya menggunakan parsley kering ya. Nah, sembari kita juga menyiapkan telur, kita kocok lepas. Nah, itu sebagian ada lada, kemudian menggunakan mayones. Nah, perhatikan betul-betul bahwa mentega harus benar-benar cair seperti minyak. Dalam keadaan panas, kita siramkan ke parsley dan bawang putih cincang halus. Nah, seperti itu. Jika dirasa cukup, boleh kita tuangkan. Untuk bawang putih ada proses pematangan karena kita menggunakan mentega yang benar-benar panas ya. Kemudian kita bisa masukkan mayones. Di sini mayones dan telur tidak bisa di skip ya, karena itulah rahasia nikmatnya saus bechamel. Untuk penggunaan parsley itu sesuai selera, jika mau banyak boleh, sedikit juga boleh. Tapi untuk takaran bawang putih dan telur, kemudian mayones itu tidak bisa di skip ya. Nah, kita aduk sampai benar-benar larut antara mayones dan telur. Seperti itu. Ini udah jadi.
Nah, mudah kan untuk saus bechamel? Bechamel itu bisa digunakan untuk apa aja? Bisa untuk pizza, bisa untuk pasta, apalagi untuk garlic cheese bread. Pasti semua bisa ya. Kita lanjut ke pembuatan roti. Nah, roti juga cukup simple, sama seperti sebelumnya kita hanya menggunakan tepung yang berbeda. Kali ini kita menggunakan tepung protein tinggi dan tetap menggunakan air mineral. Boleh air mineral diganti dengan susu UHT. Nah, kita mixing untuk bahan keringnya dulu. Jika teman-teman atau bunda di rumah tidak memiliki standing mixer, boleh menggunakan hand mixer dengan alat spiralnya. Untuk hand mixer, ketahanan penggunaan spiral agar mesin tetap awet diusahakan tidak lebih dari 300 gram tepung ya. Untuk kali ini kita menggunakan 500 gram tepung protein tinggi. Setelah bahan kering tercampur rata, boleh kita masukkan air, telur, kita aduk hingga rata bahan tercampur. Kita menggunakan kecepatan sedang saja. Nah, ini sudah tercampur rata. Boleh kita tambahkan sedikit jika masih bisa diperlukan tambahan cairannya. Jika di tahapan ini sudah selesai, kemudian kita bisa memasukkan mentega atau margarin, boleh diganti dengan butter. Di tahapan ini kita menaikkan kecepatannya, kecepatan paling kencang. Nah, itu bisa dilihat adonannya sudah hampir kalis. Usahakan adonan benar-benar kalis sebelum kita melakukan rounding. Nah, ini sudah benar-benar kalis dan bisa kita bagi sesuai selera. Untuk resep ini kita menggunakan timbangan 40 gram atau dough 40 gram. Karena saya menggunakan cetakan, jadi menyesuaikan dengan cetakan yang ada. Jika teman-teman tidak memiliki cetakan, boleh tanpa cetakan, hanya menggunakan loyang datar, tetapi pastikan rounding yang dilakukan itu benar-benar pas dan terkunci bagian bawahnya. Nah, ini kita bisa lihat seperti itu. Kita tata. Untuk 500 gram resep itu menghasilkan 24 pieces roti.
untuk ukuran 40 gram adonan. Nah, ini sudah selesai. Untuk tahap ini kita melakukan resting atau proofing hingga benar-benar mengembang sempurna. Kita tutup bagian atasnya. Kita tunggu sekitar 1 jam. Kita siapkan oven dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah. Nah, ini sudah benar-benar pas mengembangnya ya. Tuh, cantik dan mulus kan? Nah, di tahapan ini kita harus melakukan penyemprotan. Penyemprotan menggunakan susu UHT. Ini siap untuk dipanggang. Nah, ini hasilnya. Rotinya udah matang sempurna. Nah, cantik banget kan warnanya. Ini kita tidak melakukan pengolesan mentega pada saat sudah matang, karena tahapan ini kita menggunakan saus bechamel yang sudah dilumuri oleh mentega. Jadi kita tidak perlu menggunakan mentega lagi untuk mengolesnya. Nah, kita melakukan pemotongan. Tidak perlu sampai ke dasar roti. Kita 3 kali pemotongan agar dia berbentuk seperti bawang putih. Nah, seperti itu. Bagus ya. Nah, pasti mudah untuk dipraktikkan. Nah, di sini kita sudah melakukan pengisian atau filling ya. Setelah semua selesai diisi, kemudian kita oles dengan saus bechamel dan jadinya seperti ini. Nah, ini siap dipanggang ya. Nah, ini proses pemanggangan. Pemanggangan tidak dibutuhkan waktu yang lama, hanya cukup mengeringkan bagian olesan. Nah, ini yang udah jadi. Tuh ya. Dengan dough 40 atau adonan 40 gram, hasilnya seperti ini. Tuh, cantik banget ya. Sekarang mari kita coba. Tuh, kita pakai saus sambal, yang mau pakai mayones juga boleh. Bismillah. Rasanya tuh ngeju banget dan rasa bawang putihnya. Selamat mencoba di rumah ya.